Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan semoga Anda pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Akhirat ditukar dengan duniawiyah. Itulah pada hari ini judul yang akan kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna antas'alu rasulukum kama su'ila Musa in qablu wa may yatabadalil kufra bil imani faqad dola sawa'as sabil. Ataukah kalian hendak meminta kepada Rasul kalian Muhammad seperti halnya Musa pernah minta Bani Israel pada zaman dahulu? Barang siapa mengganti atau membeli kekafiran dengan iman, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, hal ini bahwa diceritakan pada zamannya, pada waktu umatnya Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, itu telah meminta kepada Nabi Musa, yang mana permintaan itu isinya adalah ingin apa yang selalu dirasakan itu, dirinya itu merasa yang enak-enak. Semua yang dihadapkan yang tidak enak itu mereka tidak mau. Itu permintaan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka meminta bahwasanya urusan duniawiyah ini mereka itu lancar-lancar saja. Urusan pekerjaan, urusan rezeki, urusan anak, atau urusan-urusan yang lain, maunya itu mereka itu lancar-lancar saja, dan semuanya tidak mau ada hambatan. Dan hal ini disampaikan oleh kaum Bani Israel kepada Nabiullah Musa pada waktu itu. Ya kalau sekarang artinya kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Intinya
kaum Bani Israel itu tatkala hidup di dunia ini, mereka itu maunya hidupnya itu tidak mau sengsara. Yang mungkin saat ini miskin, mintanya yang kaya raya. Dan mungkin mereka yang sudah kaya meminta semakin kaya. Pertanyaannya, apakah diri Anda, apakah diri kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mencontoh mereka seperti kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa? Apakah hal itu tidak menjadikan sebuah pelajaran terhadap kita? Padahal zaman dahulu nabi-nabi itu, para rasul-rasul itu memberikan contoh itu agar jangan sampai dilakukan kepada generasi selanjutnya, termasuk diri kita ini, umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mencontoh apa yang dilakukan kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa. Mereka itu tidak mau yang tidak enak, maunya yang enak-enak saja. Perlu diketahui bahwasannya antara enak dan yang tidak enak itu bagi kekasih-kekasihnya Allah, bagi golongan-golongan ahli zuhud, itu sebetulnya sudah tidak ada bedanya. Mau diberikan enak ya menerima, diberikan tidak enak pun ya menerima. Karena semuanya ahli zuhud, kekasih-kekasih Allah itu sudah memahami, sudah mengerti tentang kehidupan ini. Wa may yatabaddalil, barang siapa mengganti, membeli kekafiran dengan iman, bil iman, fakod dalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, barang siapa keimanannya terhadap Allah itu diganti dengan kekafiran, maka sungguh orang tersebut keluar dari ajaran atau keluar dari jalan kebenaran, keluar dari jalan yang lurus. Yang diminta kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu dunianya penuh dengan kemewahan. Sedangkan urusan-urusan akhiratnya mereka telah menanggalkannya. Apakah kita ini sebagai kaumnya Nabi Muhammad meminta seperti kaumnya Nabi Musa Bani Israel? Seharusnya hati ini untuk menuju kepada Allah, berhubung demi kenikmatan duniawiyah ini, mereka hatinya lari dari Allah dan menuju ke syahwatun dunia.
Seharusnya ajaran-ajaran tauhid ilahiyah ini menuju Allah. Ternyata mereka memilih untuk duniawiyah. Artinya mereka itu diberikan oleh Allah itu jalan yang lurus agar hati ini merasa damai dan tentram. Mereka tidak mau, mereka lebih memilih jalannya setan. Itulah yang saya katakan, akhirat telah ditukar dengan duniawiyah. Untuk itu, kenalah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Dan kenalkanlah pada Allah kepada seluruh keluargamu bagi yang mau. Kalau tidak mau ya tidak bisa dipaksakan. Jangan kita ini mengenalkan kepada saudara-saudara kita, mengenalkan kepada keluarga kita, itu mengenalkan kepada selain Allah. Tapi kenalkanlah Allahnya. Dan hal ini adalah konteksnya hati, bukan jasad jasmaniah ini. Kalau jasad jasmaniah itu mau urusan apapun ya terserah. Yang terpenting hati ini selalu condong terhadap Allah. Kalau hatinya itu mementingkan tentang urusan-urusan duniawiyah, tidak mementingkan urusan-urusan akhiratnya, maka orang tersebut menyimpang dari jalan yang lurus. Karena perlu diketahui bahwasanya di dunia ini sebetulnya sebagai kesempatan untuk memperbanyak perilaku yang baik-baik. Sebaliknya, jika manusia itu mengutamakan hatinya kepada Allah, maka itulah jalan yang lurus, jalan yang benar. Sekarang tinggal memilih. Kita ini mau memilih jalan kepada Allah atau memilih jalan ke hawa nafsu. Mungkin saja lisan ini boleh berkata, ya saya memilih jalannya Allah. Tetapi hatinya tidak bisa tembus terhadap hidup. Itulah yang dikatakan oleh Allah itu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustai ayat-ayatnya Allah. Janganlah engkau tukar akhiratmu dengan duniawiyah. Coba kita lihat bersama di masyarakat pada umumnya. Bangun tidur yang dipikirkan uang. Berangkat kerja yang dipikirkan uang. Pulang kerja yang dipikirkan uang. Mau tidur yang dipikirkan uang. Untuk apa? Untuk membagusi jasa jasmania ini saja. Padahal itu sebetulnya tidak penting, tidak bermanfaat, dan tidak ada gunanya di mata Allah. Silahkan saja memikirkan uang, itu silahkan. Memikirkan pekerjaan, memikirkan hal-hal yang lain, itu silahkan. Yang terpenting hatimu selalu condongkan pada hidup yang memiliki nama Allah itu.
Jika dirimu saat di dunia hanya memikirkan urusan-urusan perut, gimana perutmu kenyang, gimana hidupmu nyaman, gimana hidupmu tentram, yang engkau pikirkan hanya itu, maka itulah yang dikatakan akhiratmu telah engkau tukar pada duniawiyah. Mereka hanya ngurusin urusan-urusan jasad ini, urusan-urusan perut, urusan-urusan pangkat dan jabatan, urusan-urusan kemuliaan dan lain-lain sebagainya. Padahal semua itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, karena sebetulnya jasad jasmania ini hanya sebuah cangkang yang tidak ada manfaatnya. Manakala hatimu tidak bisa tembus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saudara-saudaraku, kami hanya mengingatkan bahwasanya janganlah akhirat panjenengan ditukar dengan duniawiyah yang fana ini. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.